Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, di dataran subur Mesopotamia Selatan, berdiri salah satu peradaban paling misterius dan maju di dunia. Muncul dari zaman batu, peradaban ini berkembang pesat dengan pengetahuan mendalam dalam berbagai bidang seperti arsitektur, pertanian, kedokteran, matematika, dan hukum. Namun, pertanyaan yang menggelitik para ilmuwan dalam sejarah adalah bagaimana peradaban ini bisa mencapai tingkat kemajuan yang begitu tinggi secara tiba-tiba? Apakah mungkin mereka mendapatkan bantuan dari entitas yang lebih maju, mungkin dari luar angkasa? Dia itallaku kalumartsatin, enkidu sya'aram masyudanish. Peradaban Sumeria yang muncul sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi dikenal sebagai peradaban tertua di dunia. Mereka meninggalkan bukti berharga tentang masyarakat maju mereka, termasuk tulisan dalam huruf paku pada tablet kuniform yang terbuat dari tanah, liat, dan batu. Sistem penulisan ini memungkinkan mereka untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama. Penguraian tablet ini pertama kali dilakukan pada Maret 1843. Ribuan tablet ditemukan di Istana Azeri, memberikan bukti penting tentang kerajaan kuno. Dalam satu dekade kemudian, reruntuhan ibu kota Sumeria, Uruk, juga ditemukan, bersama dengan lebih banyak tablet berhuruf paku dan makam yang dihiasi emas. Namun, yang paling menarik adalah bahwa tablet-tablet ini mengungkapkan lebih dari sekedar bukti peradaban kuno. Mereka menunjukkan pada deskripsi sekelompok makhluk ilahi yang dikenal sebagai Anunnaki, yang menurut kepercayaan Sumeria, mereka yang turun dari langit. Dalam sebuah teks kuno, terdapat daftar Raja Sumeria yang mungkin adalah salah satu teks kuno terpenting yang secara sempurna menggambarkan masa ketika para dewa memerintah selama ribuan tahun. Setelah turun dari langit, Anunnaki mendirikan kerajaan yang berada di Eridu. Di tempat ini ada seorang raja yang bernama Alulim, raja pertama dari Eridu, dan raja pertama bangsa Sumer, Enki, yang dianggap sebagai Tuhan dari Eridu, dikatakan telah membawa peradaban ke Sumeria pada waktu ini, atau sesaat sebelumnya. Dalam daftar Raja Sumeria ditemukan sebuah tulisan tentang Alulim yang berbunyi, setelah raja turun dari langit, jabatan raja itu ada di Eridu atau Eridu. Di Eridu, Alulim menjadi raja. Ia berkuasa selama 28.800 tahun. Kemudian, Alangar atau Alarjar menggantikan Alulim dan memerintah bangsa Sumer selama 36.000 tahun. Dari masa pemerintahan Alulim hingga Alaljar, kedua raja ini jika ditotal telah memimpin selama 64.800 tahun. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana mungkin para raja kuno ini bisa hidup selama ribuan tahun? Beberapa orang percaya bahwa pertanyaan ini telah terjawab lebih dari 35 tahun yang lalu saat Zecharia Sitchin pada tahun 1976 menerbitkan buku The 12 Planet yang mengungkapkan interpretasinya tentang dewa Anunnaki. Sitchin percaya bahwa dewa Sumeria adalah makhluk luar angkasa yang mendarat di bumi lebih dari 450.000 tahun yang lalu. Dia menciptakan manusia dan berperan dalam kejatuhan mereka selama banjir besar. Menurut hipotesis Sitchin, mereka datang ke bumi untuk menambang emas dan menciptakan manusia untuk melakukan tugas tersebut. Teori ini cukup kontroversial, tetapi juga didasari bukti bahwa Anunnaki adalah pencipta asli umat manusia dalam ukiran artefak. Istilah Anunnaki berasal dari kata Anu atau sang dewa langit utama, dan Anunnaki secara sederhana berarti anak-anak Anu atau mereka yang datang dari langit. Dalam pantheon ini ada 7 dewa utama yang disembah oleh peradaban Sumeria kuno, yaitu Anu, Enlil, Enki, Ninursak, Nana, Utu, dan Inanna. Namun, dalam pantheon ini ada 3 tokoh paling menonjol di antara para Anunnaki yang akan kita bahas kali ini, yaitu Anu dan kedua putranya, Enlil dan Enki. Anunnaki dikatakan berasal dari planet Nibiru. Mereka tiba di bumi 450.000 tahun yang lalu bersama dengan para pelayan atau pekerja yang melayani mereka, yaitu ras Igigi. Mereka dapat melakukan perjalanan antar bintang melalui Stargate dan lubang cacing. Sitchin juga mengklaim bahwa bangsa Sumeria belajar astrologi dari Anunnaki yang memberi mereka pemahaman mendalam tentang tata surya kita, termasuk Venus dan Saturnus, dan bahkan menggambarkan planet ke-10 yang disebut Nibiru. Sitchin percaya bahwa Nibiru mengorbit matahari setiap 3.600 tahun dan menyebabkan gangguan ketika melintas di dekat bumi.
Anu adalah dewa tertinggi dan penguasa Anunnaki yang diyakini bersemayam di langit, mengawasi tindakan para dewa lainnya. Enlil adalah dewa udara dan badai, putra sulung Anu dan pewaris sahnya. Perannya di bumi adalah sebagai penegak kehendak ayahnya, menjadikannya penguasa utama planet bumi. Kemudian Enki adalah putra kedua Anu, dewa pengetahuan, kebijaksanaan, dan penciptaan. Awalnya, Enki dipuja sebagai dewa air tawar dan menjadi dewa pelindung kota Eridu. Eridu sering dianggap sebagai salah satu pemukiman permanen tertua di Mesopotamia dan bahkan mungkin di dunia. Bangsa Sumeria kuno juga percaya bahwa Eridu adalah kota pertama di dunia, dan mereka mendokumentasikan kepercayaan tersebut pada daftar Raja Sumeria dan kejadian di Eridu. Setidaknya ada 18 lapisan pemukiman yang telah ditemukan di situs tersebut, sehingga kemungkinan besar itu benar-benar kota pertama dan mungkin tempat tinggal Enki. Seiring waktu, pengaruh Enki semakin bertumbuh, dan dewa ini dianggap memiliki kekuasaan atas banyak aspek kehidupan lainnya, termasuk tipu daya, penciptaan, sihir, dan kesuburan. Pada masa ini, mereka memperkerjakan ras Igigi, pelayan mereka untuk menambang emas di bumi. Namun seiring berjalannya waktu, Igigi dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang berat, seperti menggali saluran air. Kemudian mereka merasa lelah, dan akhirnya memberontak terhadap Enlil. Mereka membakar alat-alat Enlil dan mengepung properti milik Enlil. Namun, hal ini tidaklah cukup untuk mengalahkan Anunnaki, dan akhirnya kalah. Setelah itu, Enki bersama dengan Ninursak melakukan rekayasa genetika untuk menciptakan makhluk yang bisa dimanfaatkan mereka untuk menambang emas. Mereka melakukannya dengan mencampurkan DNA mereka dengan Homo erectus, dan sebagai hasilnya terciptalah Homo sapiens atau manusia, dan manusia pertama itu dinamai Adam. Pada awalnya, manusia tidak mampu bereproduksi. Mereka diciptakan di lab dan digunakan sebagai tenaga kerja untuk menambang emas, menggantikan ras Igigi. Manusia-manusia ini diciptakan memiliki tubuh yang kuat, namun tidak cukup kuat dan tidak lebih pintar dari Anunnaki. Mereka, manusia itu, hanya berfungsi sebagai pekerja penambang emas dan pekerjaan-pekerjaan keras lainnya, dan sangat melelahkan mereka. Namun, Enki yang memiliki hubungan kebapakan dengan manusia pertama, merasa kasihan melihat bagaimana ciptaannya, anak-anaknya sendiri, dieksploitasi oleh Enlil. Karena itu, Enki memutuskan untuk merawat mereka dan melawan kehendak Enlil, seperti yang diuraikan oleh Cikaria Sitchin. Teks-teks tersebut menyiratkan bahwa Anunnaki memiliki tempat tinggal yang disebut Taman Eden. Sitchin berspekulasi bahwa Enki menciptakan manusia jenis kedua yang bernama Eva atau Eve, dan kemudian dia sendirilah yang menjelma menjadi ular untuk memberikan ilmu pengetahuan dan cara bereproduksi kepada anak-anaknya, Adam dan Eva. Karena hal ini, tampaknya logis jika Enki selalu dikaitkan dengan simbol ular. Kemudian pada suatu masa, Enki merusak garis keturunan Anunnaki melalui kawin silang, sehingga menghasilkan makhluk hibrida yang dikenal dengan nama Nephilim. Nephilim, makhluk raksasa ini digambarkan memiliki jubah atau pakaian yang memberi mereka kekuatan yang mirip dengan Anunnaki di teks-teks Sumeria kuno. Hal ini membuat Enlil marah pada Enki, karena Enlil merasa Enki telah merusak garis keturunan Anunnaki, sehingga hal ini membuat Enlil menghancurkan peradaban manusia dengan banjir besar. Namun, sebelum peristiwa itu terjadi, Enki memperingatkan seorang pria bernama Jiusudra yang kemudian dikenal dengan tradisi Yahudi Kristen sebagai Nuh tentang banjir besar yang akan datang. Enki membantu Jiusudra membangun bahtera besar untuk menyelamatkan diri, keluarganya, manusia-manusia pilihan, dan makhluk hidup lainnya. Setelah banjir besar surut, peradaban manusia mulai pulih dan berkembang kembali. Namun, Anunnaki tidak lagi memiliki peran dominan seperti sebelumnya. Beberapa teori mengatakan bahwa Enki diasingkan dari planet ini setelah peristiwa tersebut. Tetapi, ia masih terus mengajarkan pengetahuan spiritual kepada manusia dan membantu mereka dalam perkembangannya dari kejauhan. Dalam artefak-artefak yang ditemukan, terdapat berbagai objek misterius yang memperkuat teori bahwa bangsa Sumeria memiliki teknologi dan pengetahuan yang jauh melampaui zaman mereka. Salah satunya adalah gelang misterius yang dipakai oleh sebagian besar dewa Anunnaki. Arti dari gelang ini tidak diketahui, tapi beberapa arkeolog percaya bahwa gelang tersebut tidak digambarkan secara acak dan pasti ada makna simbolis yang lebih dalam. Wujud itu mengingatkan kita sedikit pada jam tangan modern. Ciri-ciri menarik lainnya yang terkait dengan Anunnaki termasuk tas misterius yang digambarkan dalam karya seni kuno yang diyakini oleh beberapa peneliti sebagai wadah untuk air kehidupan, suatu zat yang digunakan dalam eksperimen genetik Anunnaki pada masa manusia dan hewan. Kantong yang dipegang oleh Anunnaki dalam seni Mesopotamia bisa saja mewakili berbagai hal yang berbeda. Salah satu interpretasinya adalah bahwa tas ini mungkin mewakili peran Anunnaki sebagai penjaga rahasia atau penjaga pengetahuan.
Dalam interpretasi ini, tas dapat dilihat sebagai wadah untuk pengetahuan dan teknologi tingkat lanjut yang mewakili peran Anunnaki sebagai penjaga dan pelindung zaman dahulu. Gambar tas gantung itu muncul dengan kemiripan yang mencolok pada dua relief batu. Satu dibuat oleh bangsa Assyria di Irak kuno sekitar tahun 880 sampai 859 sebelum Masehi. Yang lainnya dibuat oleh bangsa Olmec di Mesoamerika kuno sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Di kedua gambar ini, sesosok pria membawa tas tangan dan di tangannya seolah-olah itu adalah keranjang atau dompet. Beberapa peneliti, seperti Zakaria Sitchin, percaya bahwa teks-teks kuno ini mengandung petunjuk dan bukti tentang peran Anunnaki dalam sejarah manusia, dan bagaimana mereka mempengaruhi evolusi dan perkembangan peradaban manusia melalui teknologi dan pengetahuan canggih yang mereka miliki. Tidak hanya artefak, namun beberapa teknologi kuno yang merupakan peninggalan bangsa Sumer telah diabadikan dalam Museum Nasional. Namun, pada tahun 2003, sebuah insiden atau kasus yang cukup aneh terjadi. Hal itu terjadi ketika pasukan Amerika Serikat menduduki Baghdad. Terjadi gelombang pencerahan yang menargetkan Museum Nasional Irak. Di tengah kekacauan, banyak artefak kuno yang tak ternilai harganya, termasuk tablet berhuruf paku dan alat musik kuno hilang. Para penjarah tampaknya sangat terorganisir dan memiliki pengetahuan mendalam tentang apa yang harus dia cari. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mungkin beroperasi dengan tujuan tertentu. Di antara banyaknya artefak kuno yang hilang, ada dua artefak yang menarik perhatian dan menjadi kontroversi. Yang pertama adalah baterai Baghdad. Baterai Baghdad ditemukan di Kujut Rabu, dekat Baghdad, dan diyakini berasal dari periode Partria, sekitar 250 sebelum Masehi, hingga 224 Masehi. Banyak ahli percaya bahwa artefak ini mungkin digunakan untuk keperluan keagamaan atau pengobatan, seperti electroplating atau akupuntur listrik. Namun, beberapa teori menyatakan bahwa teknologi ini mungkin berasal dari pengetahuan yang diberikan oleh Anunnaki kepada manusia. Penemuan baterai di Baghdad memperkuat spekulasi bahwa masyarakat kuno memiliki akses ke teknologi yang jauh lebih maju daripada apa yang kita duga sebelumnya. Jika Anunnaki memang memberikan pengetahuan ini kepada manusia, maka implikasinya terhadap pemahaman kita tentang sejarah peradaban manusia bisa sangat besar. Kemudian, artefak lainnya yang hilang adalah tablet-tablet kuno yang diperkirakan mengandung informasi penting tentang Anunnaki dan hubungan mereka dengan makhluk luar angkasa. Hilangnya artefak-artefak ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah ini merupakan upaya yang disengaja untuk menyembunyikan pengetahuan terlarang dari masa lalu? Beberapa teori konspirasi menyatakan bahwa kekuatan tertentu mungkin ingin memastikan informasi ini tetap tersembunyi dari publik. Bayangkan betapa banyak catatan sejarah yang telah dibentuk ulang dan ditulis ulang sehingga sejarah sebenarnya tetap tersembunyi, dan apa yang kita ketahui saat ini hanyalah bagian kecil dari kebenaran. Pemalsuan sejarah telah menghambat perkembangan manusia lebih dari hal lain yang diketahui umat manusia. Beberapa tahun setelah insiden museum, terjadi sebuah hal yang cukup kontroversi, yaitu film One Anunnaki, sebuah proyek ambisius yang direncanakan untuk mengungkap cerita tentang Anunnaki kepada audiens yang lebih luas. Film ini disutradarai oleh John Gress dan diharapkan menjadi trilogi epik yang menjelaskan asal-usul manusia berdasarkan teori tentang Anunnaki. Namun, proyek ini menemui banyak hambatan dan akhirnya dibatalkan. Ada banyak spekulasi tentang alasan dibalik pembatalan film tersebut. Namun itu bukanlah sebuah pertanyaan besar yang harus dipikirkan. Pertanyaannya kini adalah, jika kita menemukan dan mengkonfirmasi kebenaran tentang Anunnaki, apakah kita siap untuk menghadapi dan menerima kenyataan tersebut? Bagaimana pandangan kita tentang sejarah, spiritualitas, dan identitas kita akan berubah? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari warisan mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih tercerahkan? Penelitian dan penemuan yang terus berlanjut mungkin suatu hari akan memberikan jawaban yang lebih jelas, mendorong kita untuk merenungkan dan mempertanyakan segala sesuatu yang kita ketahui tentang asal-usul dan tujuan kita.